Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nurdiansyah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Cianjur. Berikut ini adalah aksi nyata 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ini? Alhamdulillah semangat Pak. Terima kasih hari ini untuk waktunya dan mohon maaf saya juga mengganggu aktivitas Bu Mimi gitu. Perihal yang sudah kita agendakan gitu. Hari ini saya ingin melakukan diskusi dengan Bu Mimi terkait dengan program aksi nyata gitu ya di pendidikan guru penggerak. Jadi saya sudah masuk di modul 3.3 ya, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, ada mungkin nanti saya ingin diskusikan gitu program apa nih nanti yang dari hasil diskusi kita yang bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, dalam hal ini gitu, ada terjadi LMS di aksi nyata 3.3 mengenai proses dalam pengambilan bagja gitu ya. Ada tentang prakarsa perubahannya, nanti menumbuhkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah melalui program IBAS dengan ekobri. Nah, di situ ada tahapan bagiannya yang B buat pertanyaan gitu. Nah, di sini saya harus melakukan diskusi dengan salah satu guru, hal ini Bu Mimi gitu ya, tentang pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Kemudian mengenai poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan, di antaranya ada 3. Yang pertama berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan juga kreatif ya. Dan karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang ingin dikembangkan. Yang pertama ada lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Dan juga yang kedua lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademiknya. Nah, itu mengenai tahapan bagiannya gitu ya, format bagiannya. Nah, kita kan sama-sama ketahui ini di sekolah kita di lingkungan SMP 2 mengenai sampah gitu ya. Sampah di sekolah ini tentunya dari jajanan bekas anak ya, dari guru gitu ya.
meskipun kita ada penjaga sekolah, ada yang memelihara, dan ada tempat penampungan sampah sementara, tapi kan biasanya gitu selalu menumpuk gitu ya sampahnya di tempat penampungan itu dan membuat pemandangan yang kurang menarik gitu ya. Nah itu mungkin yang jadi yang muncul di benak saya gitu yang dilihat. Nah jadi tergerak untuk membuat program untuk mengatasi hal ini gitu. Jadi di tahapan bagja tentang membuat pertanyaan gitu ya, kira-kira bagaimana gitu, cara untuk menumbuhkan keterampilan dan juga kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah gitu. Nah, gitu. Sungguh luar biasa ya Pak Firman, prakasa perubahannya sungguh saya perhatikan tadi, saya dengar juga sangat bagus sekali. Nah di sini tentu saja sebagai warga sekolah saya mendukung dengan prakasa perubahannya, apalagi betul sekali sampah itu atau kebersihan lingkungan itu merupakan dilema bagi kita ya sebagai guru, yang ini mungkin harus kita ubah bagaimana siswa itu untuk bisa melestarikan lingkungan dengan bersih, apalagi SMP 2 ini berada di pusat kota ya Pak. Nah mengenai pertanyaan Bapak yang pertama tadi itu, bagaimana kita kepada siswa agar bisa mencintai lingkungan, agar bersih gitu ya Pak, mungkin seperti itu di awalnya. Nah yang pertama mungkin kita sebagai guru ya Pak, tidak berhenti untuk selalu mengingatkan bahwa kebersihan itu penting untuk lingkungan. Selanjutnya mungkin kita bisa berkoordinasi dengan petugas kantin. Nah selanjutnya juga mungkin ketika kita melihat sampah yang ada di tempat sampah menumpuk dan kita lihat bahwa sampah tersebut bisa dipisah-pisah ya Pak, ada sampah organik dan anorganik gitu Pak. Nah mungkin bisa juga sampah itu dikelola atau dibuat daur ulang Pak, bagaimana kalau misalnya seperti itu, atau misalnya kerjasama nih dengan petugas pengambil sampah gitu. Nah selain itu juga mungkin kita ajak siswa untuk senantiasa di kelas lebih dahulu Pak, sampahnya sebelum dibuang ke tempat sampah dipilah dulu. Nah mungkin itu, atau bisa juga apa ya Pak, saya juga tertarik sih sebenarnya dengan hal yang Bapak tadi utarakan. Ya bisa juga dari pertanyaan Bapak itu mungkin siswa kita arahkan bagaimana nih sampah di sekolah agar bisa dijadikan sebagai salah satu yang bermanfaat. Itu mungkin Pak ya kita apa? Ya. Kita diskusikan lagi selain ini gitu. Bagaimana nah selain itu gitu. Ya, Pak. Bagus sekali ya tadi di daur ulang gitu Bu ya. Itu, Pak. Nah, yang pertama tadi betul sekali ya dipilah dulu sampahnya ya. Di masing-masing kelas juga kan sudah tersedia ya tempat sampah yang organik, anorganik gitu ya. Nah berarti itu langkah pertamanya nanti ya, dipilah dulu di masing-masing kelas, nanti kan akan dikumpulkan oleh tugas kebersihan. Nah di tempat pemungutan sampah sementara itu mungkin sudah terpisah gitu ya, sampah anorganik sebelah mana, yang organik sebelah mana. Nah didaur ulang mungkin bagus sekali itu idenya, dijadikan barang yang bermanfaat gitu ya, mungkin ya bisa digunakan untuk di kelas atau di lingkungan sekolah ya. Nah gitu Bu Mimi, gimana ya kalau misalkan salah satunya kita fokuskan di sampah itu yang anorganik di EcoBrick, sepertinya gimana tuh, jadi barang daur ulang dan bermanfaat juga kan ya? Iya, bagus Pak, itu EcoBrick. Saya juga pernah googling ya Pak mengenai EcoBrick, ternyata sangat luar biasa berdampak untuk lingkungan gitu ya. Selain ya sampahnya bisa disimpan dengan tahan lama, terus dari EcoBrick tersebut dijadikan berbagai benda yang bisa bermanfaat. Salah satunya mungkin kursi atau hiasan-hiasan tempat duduk anak di depan kelas. Nah, bagus sekali Pak. Nah kebetulan kalau tidak salah juga saya tuh pernah dengar bahwa ada salah satu guru, Pak Epik Pak kalau tidak saya waktu itu pernah melakukan kegiatan EcoBrick yang sangat berhasil waktu itu pernah ya. Mungkin Bapak bisa lebih jelasnya lagi ke Pak Epik, tapi itu betul sekali Pak, EcoBrick sangat tertarik dan sangat menarik saya Pak.
Ya. Ya, terima kasih Bu Mimi untuk idenya. Jadi saya bisa menemukan dari tadi masukan dari Bu Mimi sehingga bisa ya menunjukkan tentang ide ekobrik. Nah, nanti akan saya tindak lanjuti mungkin untuk lebih jelasnya ke Pak Epik ya nanti ya, untuk bagaimana prosesnya, caranya dan sebagainya gitu. Akan dilanjutkan berarti nanti diskusi dengan Pak Epik. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga mengganggu waktunya Bu Mimi gitu ya. Mudah-mudahan aktivitas ibu yang lain diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Sama-sama Bapak, terima kasih juga untuk diskusi kali ini sangat luar biasa. Ada banyak ilmu di sini, ada banyak ide yang luar biasa. Semoga apa yang Pak Firman programkan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mimi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Epik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Epik? Luar biasa Pak. Alhamdulillah ya sehat. Mohon maaf saya ini mengganggu waktunya sebentar Pak Epik. Nah, mengenai tindak lanjut dari rencana program saya nih Pak Epik ya, kan kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Mimi. Nah, saya itu ada program tentang prakarsa perubahannya, pengen menumbuhkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui program Gibas dengan Ekobrik. Gibas ini jadi adalah gerakan bersih di sekolah, ya. Jadi dengan Ekobrik. Nah, kemarin saya bertanya ke Bu Mimi, Pak Epik dulu pernah membuat Ekobrik di sekolah gitu. Nah, jadi saya ini mau diskusi gitu ya, mudah-mudahan program ini ke depan bisa saya laksanakan namanya di kelas saya sendiri gitu ya. Karena melihat banyaknya sampah anorganik gitu ya, dan mengenai tahapan dalam bagja. Nah, jadi di tahapan yang kedua diambil pelajaran. Nah, saya mau bertanya pengalaman Pak Epik gitu ya, yang waktu itu pernah membuat Ekobrik yang telah berhasil untuk meningkatkan interaksi antara siswa dan lingkungan. Pengalaman apa saja nih gitu selain misalkan tadi? Ya, jadi sebenarnya kan pertama masalah sampah itu kan sebenarnya masalah semua orang ya. Dan juga sampah itu ya bisa diselesaikan oleh semua orang. Nggak bisa sampah itu diselesaikan oleh satu instansi atau apa. Dan juga sebenarnya sampah itu bukan sampah Pak kalau terpisah. Dan itu agar bisa terpisah, maka yang membuangnya dulu harus punya kesadaran untuk memisahkan. Nah, dalam hal sampah yang anorganik tadi, memang di kita ini banyak sekali sampah-sampah bekas jajanan dulu ya, bekas air mineral itu. Dan kita edukasi anak untuk melihat bahwa kalau sampahnya bisa dipisahkan dari sejak dia membuang, maka dia itu akan bisa mendapatkan manfaat dari sampah tersebut. Misalkan kalau ketika plastik itu terpisah dari yang organik, dari makanannya, maka plastik itu ya biasanya tidak membuat bau ya. Kemudian kita bisa membuat ya ekobrik lah ya semacam itu. Jadi kita kumpulkan yang anorganik, kemudian kita proses, kita olah, dan nanti kita akan mendapatkan manfaat dari ekobrik. Seperti itu. Iya. Signifikan untuk pengurangan sampah di sekolah? Untuk tahap sekolah saya pikir bisa ya, dan dalam hal ini saya pikir lebih kepada ya selain lingkungan yang lumayan, juga sikap siswa ya, siswa dengan ya kan nanti juga dia akan bergerak akan lulus di masyarakat kan. Kalau misalkan dari satu siswa bisa mengedukasi teman yang lain atau tetangganya, saya kira ini bisa jadi gerakan yang lebih masif ya. Saya pikir insya Allah mungkin kedepannya tidak hanya di tahap di sekolah ya, untuk taraf di lingkungan di luar sekolah pun mungkin
bisa membantu mengurangi masalah sampah. Ya bagus ya kalau karakternya sudah terbentuk untuk cinta lingkungan di sekolah, nanti di luar sekolah pun akan lebih ini lagi ya. Harapannya seperti itu. Bagus ya. Apakah sebelumnya ada kebijakan sekolah gitu yang mendukung kegiatan murid untuk menemukan interaksi antara siswa dan lingkungan, contohnya pembuatan ekobrik itu? Sebenarnya sih awalnya ini bagian dari mata pelajaran IPA ya, mata pelajaran IPA. Terus kemudian setelah didiskusikan dengan guru-guru yang lain dan ternyata bisa dilaksanakan. Kemudian dari pihak sekolah juga memfasilitasi dengan pengadaan tempat sampah yang beragam ya, sehingga siswa bisa mulai belajar membuang sampah di tempatnya sesuai dengan karakteristik sampah yang dibuangnya. Ya. Di tiap kelas kan juga udah ya disediakan sampah anorganik yang mana gitu dan yang sudah ada tempatnya. Nah, untuk proses selanjutnya nih kan sudah dikumpulkan di tempat penampungan sampah sementara oleh tugas kebersihan yang misalkan sudah terkumpul sampah anorganiknya dan yang organik. Nah, yang anorganiknya yang bisa digunakan itu apa saja contohnya? Biasanya contohnya ini ya, bekas minuman air mineral, botol air mineral dan gelas air mineral itu bisa digunakan untuk pembuatan ekobrik. Ya, dan plastiknya ya bisa prosesnya itu dimasukkan ke dalam botol. Ke dalam botol. Jadi kalau intinya kan kalau terpisah antara organik dan organik, jadi tidak ada pembusukan ya. Kemudian sampah plastiknya tidak bau, dan satu lagi masalah sampah itu adalah volume. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau kita keluarkan itu dari botol itu, plastik botol itu bukan bisa nggak enak ya, nggak indah lah dilihatnya. Tapi kalau sampah-sampah itu kita kumpulkan di dalam satu botol, itu kan hanya tidak mengambil ruang yang besar ya, jadi lebih kompak dan nanti juga ekobrik bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Oh, jadi sampah-sampahnya bisa tersimpan rapi, malah jadi bisa pemandangan menarik ya dibuat misalkan kursi seperti itu ya dari ekobrik. Yang penting juga ketika kita memasukkan ekobriknya, sampah yang dimasukkan jangan ada yang organik. Kenapa? Karena kalau nanti ada yang organiknya, itu akan membusuk dan busuknya lama dan itu akan membuat bau. Oh, begitu ya. Jadi harus betul-betul terpisah gitu harus terpisah. Organik. Ya itu mungkin ya nanti setelah saya tahu nih tadi prosesnya seperti itu, cara-caranya, mudah-mudahan nih program saya bisa dilaksanakan minimalnya dari kelas saya dulu gitu. Saya mau mengindakan anak-anak misalkan sampah yang anorganiknya dikumpulkan kemudian dimasukkan ke botol gitu ya. Ya, terima kasih Pak Epip untuk informasinya, sangat bermanfaat sekali untuk saya ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Semoga kegiatan Pak Epip juga lancar dan diberikan kesehatan. Ya. Assalamualaikum Pak Epip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih untuk kesediaannya. Sesuai yang sudah Bapak bicarakan sebelumnya, kita hari ini akan melakukan diskusi. Jadi kalian perwakilan dari masing-masing kelas, ya, kita akan berdiskusi mengenai program apa yang akan kita buat ke depan. Nah, Bapak itu ada rencana program yang mengenai lingkungan di SMP 2 kita ya. Dan ini juga berkaitan dengan tugas Bapak gitu ya, untuk membuat gagasan di dalam sebuah program gitu ya. Nah, mengenai lingkungan, kita semua tahu di lingkungan sekolah kita itu tidak bisa dipungkiri ada sampah ya, meskipun sampahnya sudah berada di tempat sampah ya,
sudah ada petugasnya membersihkan sampah juga. Di kelas ada piket gitu ya, terus ada tempat sampahnya di masing-masing kelas, ada anorganik, organik gitu ya, terus sudah dipilah-pilah. Tetapi di tempat penampungan sampah kita ya yang sudah dikumpulkan terkadang jadi menumpuk ya, menumpuk dan membuat pemandangan yang tidak menarik. Nah, Bapak berinisiatif pengen mengurangi sampah ya, misalkan bagaimana gitu mengurangi sampah organik dan organik yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi hari ini kita akan diskusikan itu ya. Nah, mudah-mudahan dari hasil diskusi kita sekarang bisa keluar ide-ide dari kalian gitu ya. Bapak melibatkan siswa supaya nanti bisa muncul gitu ya suara pilihan dan nanti mengenai pemilikan murid gitu, dari siswa ya. Nah, jadi kita semua sama-sama ketahui, contohnya misalkan ya Bapak lihatkan di sekolah kita banyak sampah botol seperti ini, terus plastik bekas jajanan gitu ya, plastik bekas jajanan seperti ini misalkan. Meskipun kita sudah masukkan dari tempat sampah anorganik, organik sudah dipisahkan, tapi muncul masalah itu juga sudah menumpuk di tempat penampungan ya. Nah, Bapak yang tanya nih ya, nah bagaimana caranya gitu untuk menumbuhkan keterampilan dan juga kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah, khususnya terhadap tadi soal fenomena sampah tadi dari kalian. Siapa yang ya silakan ya. Jadi bisa dibuat kerajinan gitu ya, didaur ulang. Ada lagi siapa? Kan saya Almarhum Baktiato dari program bahasa 10. Ya. Menurut saya apa yang banyak berdoa cocoknya dibuat dan seperti apa yang kecil masukkan dalam botolnya dan kita jadi dua. Kalau dibuat ekobrik ya dari Alba. Nah, terus di mana tadi? Saya Maharani, perwakilan dari kelas 18. Menurut saya untuk cara mengurangi sampah yang tempat pembuangan sendiri di sekolah karena membantu mengurangi sampah. Oh gitu ya. Nah, jadi biar berkurang membawa tempat makanan sendiri gitu ya, tidak jajan juga di luar gitu. Ya, bagus ya untuk ide-idenya, masukannya sudah bagus. Nah, mungkin yang lebih spesifik yang mungkin bisa kita ambil, nah tadi bagus nih dari Alba karena kan banyak botol tadinya dan juga plastik gitu di kita. Nah, dibuat ekobrik. Nah, ini bisa jadi prakarsa perubahan di rencana Bapak ya. Tadi menumbuhkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah melalui program mungkin nanti kita programnya gerakan bersih ya di sekolah. Kita akronimkan dengan Gibas dengan ekobrik tadi dah disambungkan dengan ekobrik karena dengan ekobrik keterampilannya juga muncul gitu ya, bisa menunjukkan keterampilan karena tadi kan dari ekobrik kita bisa buat jadi berbagai kerajinan juga tadi seperti saya hasilnya tidak ulang. Jadi itu ide yang sangat bagus gitu ya. Nah, kira-kira ekobrik ini bisa bernilai ekonomis tidak kalian? Bisa dibuat apa saja begitu? Ya, atau saja. Ada yang pernah buat di sini? Misalkan di rumahnya? Yang pernah buat? Pernah cuma lihat di mana Alba itu? Pikiran itu? Lihat itu, betul ya. Di YouTube sudah banyak sekali ya cara-caranya juga untuk membuat ekobrik itu, ya. Nah, jadi bisa
bisa bernilai ekonomis gitu ya, sampahnya tadi. Nah, nanti apa saja nih kira-kira yang harus disiapkan untuk pembuatan ekobrik? Gunting ya, betul. Terus sampahnya, plastiknya, yuk coba apa yang disiapkan untuk ekobrik itu apa saja? Rem, ya bisa. Lagi, artinya apa? Contohnya gitu ya. Nah, kan itu nanti banyak tuh ya, sampah-sampahnya, alat-alatnya juga bisa ada di rumah masing-masing. Nanti setiap kelas menyiapkan peralatan pendukungnya gitu ya. Dan juga berarti kan di depan kelas sendiri sudah ada tempat sampah ya, yang ini anorganik, yang ini organik. Nah, yang kita ambil berarti ya anorganiknya, yang anorganik yang bisa dipakai. Oh, kaca juga anorganik, tapi kan tidak dimasukkan di sana. Yang dimasukkan apa saja yang di ekobrik itu? Nasi, ya, kas itu makanan ya. Dan yang paling penting jangan disatukan dengan yang organik gitu ya. Jadi jangan sampai disatukan dengan yang organik, karena kalau misalkan sampah itu bergabung dengan yang organik bisa jadi terjadi pembusukan ya. Kalau terjadi pembusukan nanti akan mengeluarkan bau. Nah, jadi nanti ya tadi sudah ada botol ini ya dipisahkan. Nah, jadi ini ada yang digunting kecil-kecil dulu ya. Terus dimasukkan, jangan masuk botol ini. Berarti harus padat. Nah, jangan sampai tidak padat, karena nanti kan ini kalau dibuat kursi ya harus kokoh ya, harus kokoh. Nah, seperti ya. Nah, alhamdulillah berarti dari hasil diskusi kita hari ini sudah ada rancangan gagasan ya, tadi ya, kita mengenai programnya Bebas Gerakan Bersih di Sekolah gitu ya, dengan ekobrik. Jadi kalian di masing-masing kelas ya, instruksikan kepada kelompok-kelompoknya di kelas tersebut untuk memilah sampahnya dulu. Sampah anorganiknya dipilah, yang mana yang bisa digunakan. Ya, siap. Enggak ya. Nah, mengucapkan terima kasih. Nanti disediakan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi bisa masuk dalam program Penimot ya, di proyek gitu ya. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dari kalian, jadi muncul ide-ide yang bisa dilaksanakan nanti perubahan yang baik di sekolah ini. Ya, mohon maaf Bapak juga sudah mengganggu waktunya. Salam orang tua. Semoga kegiatan kalian yang lainnya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.